Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Liga Rage 21. Video kali ini mau sedikit memberikan tutorial atau tips lah untuk memasang stiker. Memasang stiker ya di motor apa aja. Ya cuma saya nih mempraktekannya di Mio ya. Ya saya juga bisa dibilang belum terlalu jago banget, masih tahap belajar. Cuman beberapa orang ada yang minta bikinin tutorialnya dong bang, cara masang stiker. Banyak yang lihat stiker pasangan yang saya pasang itu bagus. Ya dibilang 100% bagus juga saya sih nggak bisa bilang 100% bagus ya, karena terkadang masih ada aja sedikit gelembung-gelembung kecil yang masih ada di bodi. Nah, sekarang ya saya hanya mau memberikan tips aja dan cara pemasangnya gimana sih dan apa aja yang diperlukan. Nah, kalau saya sih simple aja. Media saya pemasangnya pakai air sabun ya. Jadi kadang-kadang ada juga yang nggak pakai sabun langsung pasang, ada juga. Cuman saya nggak berani karena ya kadang-kadang kita masang stripping takutnya kurang pas posisinya, kita tarik lagi. Nah itu kalau nggak pakai sabun agak keras, ngeri stikernya melar atau nggak sobek. Nah kalau stiker masih baru sih biasanya sih nggak bakal sobek, resiko melar mungkin ada dikit. Tapi kalau udah stiker yang jadul kayak F1 Jet, Force One atau mungkin Fish Air pun saya ngeri banget putus sobek, karena saya pernah ngalamin masang stiker Force One itu saya sedikit tarik patah, pecah ya. Dia karena udah terlalu kering dia malah jadi sobek gitu. Sobeknya udah sobek kayak patah, tak suaranya begitu, bukan suara sobek gitu. Itu langsung ngilu banget, aduh. Nah jadi saya menggunakan sabun metodenya. Nah untuk menghilangkan sabunnya nanti saya pakai hair dryer biar kering gitu, biar kering gak hilang, kering. Nah selain air sabun yang saya perlukan juga kain putih yang bersih pastinya ya. Nah, bisa juga pakai kain biasa, yang penting bersih aja, jangan ada kotoran kalau bisa. Terus nah ini perlu juga nih, ini penting sih. Ini namanya sih Rakel merek 3M. Nah, kalian bisa beli di marketplace, banyak yang jual. Harganya sekitar 25.000 atau 30 ribuan lah kalau nggak salah. Kalau kalian ya bisa nggak beli ini, bisa juga pakai kartu ATM atau kartu apa, cuman dilapisin kain kayak gini. Lapisin kain seperti ini, semuanya kartu ATM nih ya. Nah dilapisin begini nih, bisa juga, cuman ya kalau kalian bisa beli ya beli aja. Ini fungsinya juga lumayan enak karena dia sedikit ada ngaret gitu ya. Terus yang bagian ini dia ada kainnya jadi aman. Terus head dryer. Nah ini head dryer punya mama, punya nyokap nih. Bisa juga sih pakai heat gun, cuman kalau heat gun kadang-kadang terlalu panas ya, mungkin bisa diatur panasnya ya. Cuman kalau saya cukup lah pakai dryer. Oke, mungkin itu aja 4 peralatan yang dibutuhkan. Nah untuk pemasangan stiker sebenarnya sih paling enak itu masang stikernya di kondisi bodi kepasang di motor. Tapi ya kalau sumpama bodinya ya baru begini, emang ngomong ya harus pakai kaki begini, atau enggak kalau ada meja ini nggak bisa, meja-meja kecil ya. Kalau bidangnya emang enak bisa dipijak pakai kaki mah pakai apa sih ini, paha ya silakan. Kalau mau enak udah dipasang bodinya di motor, itu lebih enak neken strippingnya gitu. Terus untuk memulai pemasangan ya pastikan bodi udah bersih. Terus ya kalian siram-siram sedikit pakai air ini kayak gini, terus sambil dilap-lap. Kalau udah agak sedikit basah, kalian udah bisa mulai pemasangan stiker. Dan ya sebelum kalian masang stiker, kalian udah tahu lah posisi penempatannya di mana.
ya di searching dulu posisi penempatan yang paling benar. Kadang-kadang saya juga masih suka ngeliat ada motor yang masang strippingnya tuh salah, entah terlalu tinggi lah atau terlalu miring, ada juga yang terlalu maju. Nah itu mungkin dia masangnya by feeling aja, nggak melihat aslinya seperti apa untuk penempatannya. Kadang-kadang saya juga nyari motor-motor yang buluk-buluk nih, yang stikernya benar-benar udah kering. Nah itu biasanya ada stiker bawaan motor tuh, nggak dirubah-rubah, nggak pernah diganti lah gitu. Contohnya nih Mio Biru saya yang waktu itu nih, ya yang dulu saya restorasi itu saya simpen tuh fotonya, jadi buat patokan kalau saya mau masang stiker yang model seperti ini lagi, jadi saya nggak salah tempat untuk pemasangannya begitu ya. Kita mulai. Nah ini seperti ini, dibasah-basahin dulu biar kotorannya tidak ada di permukaan, diarah-arahin keluar. Kita mulai pasang. Nah ini kita buka dulu bagian depannya. Ya kotor lagi. Ya udah bersih. Kita buka dulu bagian depannya. Biasanya kalau stripping yang ori itu ada lapisan-lapisan begini ya. Nah, tar dulu guys, kotor. Nah, harus benar-benar teliti juga sih. Cuci tangan juga harus bersih. Yap. Kita pasang dulu bagian depan. Nah ini airnya dibuang menggunakan rakel ini pelan-pelan nih, biar lemnya rada ngering. Kan air kebuang otomatis kan kering. Nah kalau udah kayak gini tidak menempel, pakein hair dryernya. Ya kurang lebih seperti itu. Waduh. Nah sambil diarah-arahin juga ya, kalau cuma merada miring ditarik lagi. Nah ditaruh di posisi yang pas, baru mulai lagi. Ya kurang lebih seperti itulah. Kayak gini sembari dibuang udaranya. Kalau kalian ada udara nih gelembung di sini-sini, kalian tinggal tarik lagi, gituin lagi gitu ya. Kita lanjutkan. Nah untuk bagian yang rada melengkung kayak gini emang agak susah ya, jadi kalian harus sabar. Coba pelan-pelan ditempelin, pelan-pelan tekan sampai dia rada nempel. Ya bagaimana ya, saya juga rada bingung ngejelasinnya, cuman ya kalian cobalah ikutin feeling kalian. Karena stiker juga kayak harus dibaca nih, maunya bagaimana nih, maunya diapain nih stiker nih bagian sininya biar mau nempel. Ya namanya ya. Kalau stiker tuh saya juga masih belum semuanya bisa masang ya. Contoh kalau yang paling susah menurut saya tuh masang stiker body Nuvo Lele yang belakang dan yang stripping Nuvo Sporty. Itu model strippingnya gede banget, hampir nutupin sebody, dan itu cembung, bodinya cembung. Itu saya udah ngilu banget, saya nggak berani kalau masang stripping original yang Nuvo Lele yang sporty. Berapa kali ada orang yang minta tolong pasangin, saya nggak berani, daripada stiker nanti rusak atau gimana kan. Apalagi stiker udah jarang lagi. Kalau stiker masih banyak sih mending ya, masih banyak harga murah. Udah stiker jarang harga mahal kan ngilu ya. Jadi ya saya juga masih bisa dibilang main aman.
saya berani masang yang saya kira bisa gitu. Kalau kira saya nggak bisa, saya nggak mau. Bukannya saya nggak mau nyoba ya, cuman resikonya terlalu besar. Kecuali dia punya sendiri lah ya, itu untuk belajar. Cuma kalau punya customer tuh saya nggak berani untuk jadi bahan belajaran gitu. Lebih baik barang saya sendiri. Jadi kalau gagal ya saya sendiri yang menerima kekecewaannya. Kan kalau punya customer ya dua-duanya kecewa juga. Saya kecewa karena gagal, dan customer pun kecewa karena ya stikernya gagal. Dia udah beli mahal-mahal terus gagal saya pasangin, kan saya juga merasa bersalah pastinya. Kecuali dia udah punya omongan nggak apa-apa aman nih kalau gagal, nggak apa-apa gitu. Wah, oke, kita belajar apa, kita buktikan saya bisa apa enggak gitu. Ya ini kita lanjutkan lagi. Nah ini kalau ada yang model kelipat kayak gini, kalau feeling kalian kuat pakai ini nggak apa-apa. Cuman kalau kira-kira agak bandel jangan dipaksain pakai ini, takutnya kalau dia belipet nggak berasa, takutnya malah belipet gitu loh, kelipet jadi malah stiker rusak. Jadi pakai jempol aja kayak tangan kalau emang bisa. Nah, soalnya saya pernah kalau dipaksain kayak gini takutnya kelipet, stikernya rusak gitu. Jadi ntar kayak ada uratnya malah kelipet gitu. Oke, okay? Ya kita lanjutkan. Ini sudah mulai ketempel. Nah ini kalau kayak gini kan ada bandel nih, berarti masih kemungkinan masih ada air di dalamnya atau enggak, ya emang perlu dipanaskan. Nah ini kan ada yang ngebandel nih, saya udah pakein hair dryer, masih nggak kena juga. Kalian sedikit pancing pakai korek. Ini hati-hati ya, jangan terlalu lama, takutnya stiker gosong. Nah gitu guys, kadang hair dryer kurang panas gitu, lebih panas korek. Cuman kalau korek karena resikonya kalau kelamaan nanti stikernya gosong hitam, apalagi kalau yang stikernya putih, nah itu lebih mengerikan lagi. Jadi hati-hati, lebih hati-hati pokoknya kalau pakai korek. Nah ini banyak banget nih yang rada bandel nih, udah saya pakein dryer nggak kena-kena. Ya bisa dibilang udah selesai untuk bagian yang kiri. Ya ini lumayan cukup sulit. Untuk bagian Mio stripping ini juga cukup sulit ya, karena biasanya stripping Mio tuh bagian belakang ada dua bagian bawah sama bagian atas. Nah kalau yang ini satu stiker doang, cuman untuk bagian atas dan bawah.
Nah bagian ini tuh agak cukup sulit karena ya jadi modelnya sama kayak Nuvo ini, yang Nuvo Sporty ada cembung, sama agak sulit juga ini. Ya ini saya juga bisa bilang nggak 100% sempurna, kadang-kadang kalau saya lihat masih ada sedikit bintik-bintik. Ya mungkin karena emang saya juga belum terlalu pro ya. Nah cuman ya mungkin bisa buat jadi referensi untuk kalian yang masih belajar, dan saya pun juga masih belajar. Ya sama-sama belajar lah. Ini sudah selesai. Nah ini bagian ini belum nih, masih ada apa ya, nah kelipetan tuh. Ini rada bandel nih. Oke. Nah ini kan ada lapisan itu ini ya, lapisan beningnya ini kan, kalau kalian tahu nih. Nih, nah laminasi ini. Jadi tuh gunanya laminasi ini ketika pemasangan stripping ini, nah kan ada tekan-tekan nih, ada tekan-tekan pakai ini nih. Nah ini juga mencegah biar dia tidak lecet strippingnya, karena nekannya juga lumayan nekannya lumayan kencang, takutnya lecet. Dan selain mencegah lecet, nah itu mencegah stiker sobek juga. Jadi stiker ini yang lapisan paling bawahnya terikat dengan lapisan bening ini. Nah jadi jangan dibuka dulu sebelum selesai pemasangan. Nah kalau udah selesai pasang baru boleh kalian buka. Sebenarnya sih untuk yang sekarang tuh enak ya, laminasinya tuh bening seperti ini. Yang susah itu ketika stripping jadul seperti yang Force One, F1 ZR, nah dia laminasi kertas. Itu sulit banget kalau ngelihat ada gelembung atau enggak. Kalau ini tuh masih kelihatan karena ya bening ya. Sedangkan kalau yang kertas tuh bener-bener nggak kelihatan. Jadi bener-bener kayak harus ngeraba pelan-pelan. Ya kalau gelembung-gelembung tebel sih kelihatan ya. Cuma kalau gelembung-gelembung tipis itu bener-bener nggak kelihatan. Itu ya udah harus bener-bener pro banget. Saya kadang-kadang masih takut untuk masang stripping F1 ZR yang laminasi kertas. Ya cuma karena bidangnya Fish Air masih rada gampang lah, nggak terlalu cembung banget, jadi masih bisa dibilang aman. Ya nih kita buka nih laminasi beningnya nih, kita lihat. Ya semoga sih aman aja ya. Ya sejauh ini sih aman aja. Untuk bagian belakang sini bisa dipanaskan lagi. Oke, barusan sudah saya lihat-liatin sih, alhamdulillah aman aja. Ya masih ada sedikit-sedikit itu sih kayak bintik-bintik, cuman ya masih bisa dibilang aman lah, nggak terlalu kelihatan banget kalau tidak ditegesin. Ya semoga bisa jadi referensi kalian yang sedang mencari ilmu-ilmu pemasangan stripping. Ya kalau kalian ada yang lebih paham silahkan dikoreksi saya salahnya di mana. Ya kita lanjut ke bagian tameng depan lah ya. Nah kalau tameng depan bisa dibilang nggak terlalu sulit nih karena bidangnya nggak terlalu cembung dan stikernya juga tidak terlalu besar. Nah tinggal kita cari penempatannya yang pas, bisa kita langsung mulai. Nih celana saya sampai basah ini air sabun. Nah ini untuk air sabunnya jangan terlalu banyak ya, maksudnya racikannya tuh jangan terlalu banyak sabunnya, jadi lebih banyak air aja ketimbang sabun, jadi nggak terlalu licin banget. Oke, ini kita pasang nih.
Untuk tameng depan Mio yang stiker ini tuh di sini. Terus ujung stikernya ada di bagian sini. Terus garis ininya tuh pas di sini. Nah, tuh oke. Kita pasang nih. Kalau semua bidangnya rata nih dan pede, bisa nih langsung di seret, udah nempel. Langsung nggak pakai babebo. Cuma karena ini rada gede, jadi hati-hati juga, takutnya ada gelembung-gelembung. Nah, kayak gini nih contohnya nih, seret. Nah, tapi lihat dulu nih, nah ada kotoran nih, ya tarik dulu. Kenapa nih? Wow, stikernya kotor guys. Aduh, stikernya. Wes sudah aman, lanjutkan. Udah lagi guys, ya ilah. Ya itulah namanya kebersihan, perlu juga dicek-cek lagi stikernya, karena ada stikernya pun juga ada kotoran yang nempel, jadi kita harus ngecek juga, jangan langsung main tempel-tempel aja. Ya, untuk pemasangan bagian depan lebih mudah ya daripada yang belakang. Nah, ini untuk yang bagian ini nih pasti ada belahan seperti ini nih. Nah, ini sulit ya hilang ya, karena emang dari bawaannya kepotong, itu dipotong buat belahan. Nah, lama-lama jadi kayak dia tuh ngebercak. Ini mau dipanasin kayak apa, masih pasti ada bagian garisnya seperti ini nih. Jadi jangan terlalu dipaksakan, biarkan aja ada. Ya mau gimana lagi, emang pasti begitu adanya. Mau dipanasin kayak apa ntar pasti nongol lagi garis-garis tipis seperti ini, jadi biarin aja. Ya ini insya Allah sudah. Kita coba kelet yang beningnya. Yoi. Nah, kita lihat nih, kalau masih ada gelembung-gelembung kita bisa keluarin lagi airnya, mumpung belum terlalu melekat banget stikernya, masih bisa kita tekan-tekan biar keluar gelembung-gelembung kecilnya. Tadi masih ada mana nih?
Nah ini masih ada sedikit nih, pas saya buka bagian beningnya baru kelihatan nggak ya? Set. Nah nih kita coba keluarin pelan-pelan ya, semoga bisa sih ini mah. Ayo keluar yuk. Hayo. Nah keluar tuh dia. Keluar. Hayo. Oke, sudah. Untuk bagian sini sudah. Ya masih ada lagi nih. Aduh. Iya juga. Ya kita dorong pelan-pelan ke arah luar. Semoga masih ada cintanya. Keluar juga tuh. Masih ada busa-busa tipis. Ya, insya Allah sih udah. Ya ini jadi agak sedikit cat-cat halus ya, cuma nanti kita poles biar stikernya kinclong lagi. Aman, tenang aja, masih bisa teratasi. Oke, sekarang lanjut ke bagian stiker yang ini, yang untuk bacaan Yamaha. Ya ini sih nggak terlalu sulit ya. Ya karena dia stikernya ini cutting, jadi
aman, nggak ada gelembung-gelembung. Tinggal kalian nempelnya aja yang benar, yang lurus. Ini jangan bikin grogi dong. Aku mau bikin TikTok juga deh. Oke. Ini si ada kan bagian sini. Au. Tajam ini. Lanjut bagian emblem. Nah ini kalau yang Yamaha ada titik tengahnya ini ya, jadi bisa ketahuan senternya di mana. Yuk, Cih, mantap. Ya, kita lanjutkan untuk bagian yang sebelah kirinya. Oke. Ya, mungkin segitu aja untuk tipsnya pemasangan stripping. Ya, ntar bagian kiri dan belakang ya sama aja seperti yang tadi saya jelaskan. Yang penting kalian udah cari pola penempatannya, jangan sampai salah. Terus ya sebisa mungkin bersih, jangan sampai ada kotoran. Kalau ada gelembung pelan-pelan didorong lagi biar keluar. Ya pokoknya harus bersih lah. Hati-hati juga untuk kalau pakai korek atau pakai hair dryer, jangan sampai stikernya rusak. Perlahan-lahan lah pokoknya, jangan tergesa-gesa. Ini harus dengan mode tenang, kesabaran ekstra. Jangan diburu-buruin ya, sambil dengerin lagu sembari ngudut. Jangan ntar apa namanya, strippingnya bolong, nabu sambil ngopi ya, sambil ngopi. Oke, ya mungkin segitu aja video kali ini untuk pemasangan stripping. Ya semoga kalian yang kemarin minta request dibuatin cara pasang stripping bisa terbayar dengan video ini. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan atau penjelasannya juga kurang detail ya, mohon maaf juga, karena saya juga masih belajar juga, belum master lah, masih belajar, masih ada ya, wajar lah ada sedikit bintik-bintik atau ada gelembung-gelembung ya, masih ada sedikit lah. Pokoknya kalau saya nilai pemasangan stripping saya itu 100 dari narsis banget pas. 0 dari 100 saya ngasih nilai ini 85 lah. 85. Kalau yang 100 itu dealer tuh udah bener-bener canggih banget. Oke. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih udah nonton. Saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.